Halo guys, di pembahasan kita yang pertama tadi kita telah membahas tentang materi tabung. Nah, kedua saya akan membahas materi tentang kerucut. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertian dari kerucut. Nah, pengertian kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tabung dan memiliki dua sisi. Sisi pertama berbentuk lingkaran dan sisi kedua berbentuk lengkungan. Dan kerucut merupakan limas dari alas lingkaran. Selanjutnya adalah unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur kerucut adalah pertama daerah lingkaran L merupakan alas kerucut. Baru juring ABC merupakan selimut kerucut. Baru titik A merupakan titik puncak kerucut. R merupakan jari-jari kerucut. T merupakan tinggi kerucut. Panjang busur BC sama dengan keliling kerucut dengan jari-jari R. Baru AB dan BC disebut garis pelukis kerucut. Selanjutnya AB sama dengan AC sama dengan S, yaitu selimut kerucut, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat, yaitu ingat teorema Pythagoras. Nah, ketika ditanya cari selimut kerucut berapa, maka kita harus mengingat dulu, oh jari-jarinya di berapa, baru ditambah tinggi tabungnya, maka dapatlah hasilnya selimut kerucut. Nah, yang lingkaran L, yang simbol-simbol yang saya kasih tadi itu kita melihat dari gambar yang ada di samping, supaya kita lebih mengerti bahwa daerah lingkaran L itu dari gambar itu di mana. Selanjutnya adalah luas permukaan kerucut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari mana kita dapat mengetahui luas permukaan kerucut. Nah, kita mengetahui bahwa luas permukaan kerucut itu ekuivalen dengan jumlah semua luas bangunan penyusun dari jaring-jaring kerucut. Nah, jaring-jaring kerucut itu terdiri dari apa? Satu lingkaran dan satu selimut yang berbentuk juring. Maka luas permukaan kerucut itu adalah luas lingkaran tambah luas jaring-jaring ABC. Nah, kita mengetahui bahwa luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Nah, sedangkan luas juring ABC itu sama juga dengan selimut kerucut. Maka hasilnya adalah PRS. Nah, di sini kita harus ada hal yang keterangan yang harus kita ketahui, bahwa P itu 22/7 dan 3,14 R itu adalah jari-jari lingkaran dan S itu adalah garis pelukis. Nah, jadi rumus luas permukaan kerucut adalah PR R tambah S. Selanjutnya adalah volume kerucut. Nah, tadi kita sudah membahas tentang luas permukaan kerucut. Nah, sekarang adalah volume kerucut. Nah, di sini volume kerucut itu adalah 1/3 dari bagian volume tabung. Dengan jari-jari dan tinggi kerucut sama tabung itu sama, sehingga dapat dirumuskan bahwa volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat dikali T. Selanjutnya adalah contoh soal. Tentukan luas kerucut seluruhnya jika jari-jari alasnya memiliki panjang 10 cm dan tinggi 24 cm. Tapi di sini diketahui V-nya itu 3,14 dan R-nya itu jari-jari 10
cm dan tingginya 24 cm. Nah, kita pertama harus mengetahui dulu apa rumus luas mencari kerucut, yaitu VR R tambah S. Nah, V-nya sudah diketahui, R-nya sudah diketahui, tapi S-nya belum diketahui dari soalnya tadi. Tapi kita harus mencari dulu cara untuk menentukan S-nya, itu yaitu garis pelukisnya sama dengan S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Nah, setelah itu dapat S kuadratnya baru dimasukkan nilainya berapa, maka dijumlah-jumlahkan, maka hasilnya adalah luas permukaan kerucut pada soal ini adalah 1130,4 cm kuadrat. Nah, sampai disinilah materi tentang kerucut. Jadi saya harap kita dapat lebih jelas lagi mengetahui kerucut itu dan lebih mengenal lagi kerucut itu, dan kita dapat mengetahui rumus-rumus yang digunakan untuk menentukan luas permukaan dan volume kerucut. Terima kasih.